wise man built his house upon a rock, and the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went splat. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. So build your life on the Lord. Hey, don't be a foolish man. Build your life on the Lord. Hey, don't be a foolish man. Build your life on the Lord. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sedang tidak enak badan, kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Karena hari ini akan kembali nih membawakan pelajaran sekolah minggu untuk sama-sama kita renungkan dan tentunya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan membukanya dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul di tempat kami masing-masing, untuk menyatukan hati, membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir dalam kegiatan sekolah minggu ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi yang mendengarnya. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga. Judulnya adalah menjadi pelaku firman. Diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kalian bisa siapkan Alkitabnya, nanti kita sama-sama membacanya dan juga mempelajarinya. Nah, hari ini judulnya tadi kan udah sampaikan, pelaku firman, menjadi pelaku firman. Coba sedikit nih mempelajari kata-kata bahasa Indonesia. Ada yang tahu tidak apa arti kata pelaku? Pelaku menurut kamus apa? Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kayaknya kata pelaku itu udah kalian sering dengar ya. Itu juga biasanya kita ungkapkan dalam kalimat sehari-hari misalnya. Tapi apa sih arti dari kata pelaku itu? Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang melakukan perbuatan. Nah, jadi pelaku itu subjek ya. Orang yang melakukan perbuatan. Kalau kita gabungkan ke kata yang lain, misalnya pelaku kejahatan, jadi orang yang melakukan perbuatan jahat. Pelaku pembunuhan misalnya, orang yang melakukan perbuatan membunuh. Nah itu ya, kalau diaplikasikan dalam suatu frasa kata ya. Nah lalu apa arti dari pelaku firman? Nah, tentunya kalian jadi paham ya. Pelaku firman adalah orang yang melakukan perbuatan menurut firman Tuhan. Siapa sih pelaku firman itu? Apakah pendeta? Apakah orang dewasa? Apakah orang terkenal yang bisa dicontoh oleh orang banyak?
Jadi pelaku firman itu kita sebagai pengikut Kristus. Tadi seperti yang Kak Ana sampaikan, kita akan mempelajari mengenai menjadi pelaku firman dari ayat dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Nah, Kak Ana akan bacakan ya. Kalian bisa membaca juga dan juga bisa menyimak. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat lagi di ayat yang lain, ternyata nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan ini juga ada loh di Matius. Ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Karena juga yakin kalian pernah nih mendengarkan mengenai ayat ini. Biasanya dibawakan dalam suatu cerita ya, tentang orang bodoh dan orang bijak sana yang membangun suatu rumah. Ada perbedaan gitu ya. Sama yang tadi kalian baca, Tuhan Yesus membuat perumpamaan mengenai orang atau tukang bangunan lah istilahnya ya. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus menyampaikan firman ini, menyampaikan nasihat ini mengenai 2 macam dasar? Nah, seperti yang kalian tahu, Tuhan Yesus itu di masa mudanya memulai pengabaran Injil ya. Ada yang ingat tentang khotbah di atas bukit, tentang ungkapan-ungkapan bahagia. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus berkhotbah gitu ya di atas bukit, kemudian juga banyak orang yang mendengarkannya, Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang 2 macam dasar ini. Kalian untuk bisa semakin memahami tentang firman Tuhan ini, Ana akan menyampaikan video ilustrasinya ya. Selamat menyaksikan. What in the world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. I'm done! And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing.
Please. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Grab the rope. We don't need your help. Come on, Chad. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please! Please save him! Please! Nah, demikianlah yang bisa kalian saksikan. Ada yang udah pernah nonton juga kan pastinya. Nah, kita sama-sama akan belajar ya. Jadi, Tuhan Yesus menyampaikan mengenai perumpamaan dua orang yang membangun rumah. Itu diilustrasikan kepada manusia tentunya. Ada orang yang bodoh dan ada orang yang bijaksana. Juga ada hubungannya dengan mendengar firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Jadi secara singkatnya, perumpamaan tentang orang bodoh dan orang bijaksana ini tentunya persamaannya ada di mana? Persamaannya adalah kedua orang ini sama-sama mengetahui mereka itu akan membangun rumah. Tentunya mereka juga tahu apa yang diperlukan untuk membangun rumah. Apa yang harus mereka tetapkan pertama-tama. Kalau kalian lihat gitu ya, ada yang suka bangun rumah gitu. Biasanya sebelum membuat suatu gedungnya atau bentuk rumahnya, pertama-tama harus menetapkan atau membuat pondasi atau dasar bangunan. Nah, kedua orang ini tahu tentunya ya, untuk membangun rumah itu harus membuat dalam suatu pondasi. Jadi ada orang bodohnya tahu, orang bijaksananya tahu. Mereka sama-sama tahu nih. Nah, lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang orang yang bijaksana, dia tahu untuk membangun suatu rumah, dia harus membuat pondasi yang kuat. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menggali dalam-dalam tanah ya, lalu membuat dasar yang kuat gitu ya, pondasi rumahnya itu di atas sebuah batu. Karena dia tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, misalnya akan ada hujan atau akan ada angin besar, akan ada cuaca-cuaca yang ekstrim lah. Dia tahu akan ada kemungkinan-kemungkinan itu. Maka dia mau mencegahnya dengan membuat suatu pondasi yang kuat di atas batu. Lalu apa yang terjadi kepada orang yang bodoh? Dia tahu kalau dia harus membuat pondasi yang kuat, tapi dia pura-pura tidak tahu, alias ya dia tidak mau tahu lah. Dia tidak mau bersusah-susah gitu menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang. Sehingga orang bodoh ini hanya membangun rumahnya di atas pasir ya. Lalu apa yang terjadi ketika suatu cobaan datang atau bencana datang? Rumahnya hancur. Tapi orang yang bijaksana ini rumahnya aman. Nah, apa hubungannya dengan pelaku firman? Jadi kita semua murid Tuhan Yesus itu
atau pengikut Kristus itu sama-sama loh mendengarkan firman Tuhan. Kita ke gereja nih semuanya, atau kita semuanya kita rajin mengikuti sekolah minggu, mendengarkan dong ya, menyaksikan gitu ya, menonton, menyimak. Nah, semua sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Tentunya adalah apakah kita mau melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan itu. Apakah, oh iya aku mengerti, oke, terima kasih ya Tuhan, puji Tuhan, Tuhan maha hebat, Tuhan maha kuasa, haleluya, amin gitu ya. Selesai. Ketika ada himbauan atau ketika ada firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu, kalian malah membenci musuh. Nah, jadi apa? Yang kalian dengarkan tidaklah kalian lakukan, itulah perbedaannya. Itulah yang diibaratkan dengan orang bodoh dan orang bijaksana yang tadi membangun rumah. Apakah kalian termasuk orang yang bodoh gitu ya, tadi seperti yang perumpamaan tukang bangunan tadi, atau orang yang bijaksana? Nah itu, jadi kita akan mempelajari nih mengenai pelaku firman, menjadi pelaku firman. Kita sebagai pengikut Kristus tentunya perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dalam renungan tiap hari, atau mendengarkan melalui sekolah minggu seperti ini, atau membaca juga dari cerita-cerita rohani. Lalu kita merasa tersentuh, wah puji Tuhan ya, aku diberkati oleh firman Tuhan. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Sebagai murid Kristus, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita wajib menjadi pelaku atau mengaplikasikannya, atau melakukan tindakan yang nyata dari firman Tuhan yang telah kita dapat. Jangan Tuhan Yesus berfirman, kasihilah musuhmu. Tapi ketika kita dihadapkan oleh orang yang menyakiti kita, kita malah semakin membenci orang itu. Kita mau membalas dendam. Nah, itu jauh ya dari kata pelaku firman. Karena kita tidak melakukan yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita. Jadi, kenapa sih kita harus menjadi pelaku firman? Kenapa kita harus mendapatkan pelajaran ini? Nah, jadi tujuan yang pertama adalah, kita akan buka ya dari Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, jelas ya, tadi Kak Ana udah sampaikan bahwa kita akan berbahagia bila kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maksudnya memelihara adalah ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, menjadi pelaku firman. Bukannya ketika ada yang menyakiti kita, kita malah membalas dendam, malah semakin berkali-kali lipat. Nah, kenapa kita harus melakukannya? Tuhan bilang supaya kita berbahagia. Berbahagia di surga ya, karena upah kita besar di surga ketika kita melakukan firman Tuhan. Selain itu juga, ketika menjadi pelaku firman, selama kita hidup nih di dunia ini ya, selama kita menjadi anak-anak sekolah misalnya, atau menjadi orang tua, bila kita melakukan firman-Nya, hidup kita akan berbahagia juga loh di dunia ini. Ya meskipun tidak 100% bahagia, tapi yang harus dipastikan adalah kita akan selalu ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Bila kita mengalami suatu kesulitan, jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Kayak misalnya kalian, ketika kalian akan mengikuti ujian, kita dituntut untuk hidup jujur ya, atau Tuhan Yesus mau kita hidup jujur. Ya kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, setelah persiapan belajar,
setelah persiapan berdoa, ketika saatnya ujian, ketika ada godaan untuk mencontek, ya kita harus melawannya. Karena itulah yang disebut dengan pelaku firman. Tuhan akan menyertai usaha kita. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik buat kita. Nah itu ya, tujuannya adalah supaya kita berbahagia. Berbahagia di bumi dan di surga. Nah, terus gimana sih caranya nih kita sebagai murid Kristus untuk bisa menjadi pelaku firman? Bagaimana? Ada yang pernah tahu? Coba Ana akan buka lagi ya dari Yakobus 1 ayat 22. Nah, karena bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23-nya kan melanjutkan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, tadi disampaikan lagi ya mengenai menjadi pelaku firman itu kita akan berbahagia. Lalu caranya bagaimana sih? Yang pertama-tama adalah kita harus mengasihi Tuhan dulu. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Tuhan tentunya lebih dahulu mengasihi kita ya, karena Tuhan adalah Allah kita, pencipta kita. Dialah yang membentuk kita dari dalam kandungan ibu kita misalnya, sampai kita ada di dunia ini. Setelah itu, meskipun kita hidup dalam dosa karena Adam dan Hawa, Tuhan itu telah menebus kita karena Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Nah, apakah kita tidak tergerak gitu ya mengasihi Tuhan dari semua pengorbanan Tuhan? Jadi kita harus mengingat-ingat lagi, oh aku ini hidup sampai saat ini tuh kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kuasa Tuhan, aku nggak bisa menghadapi kehidupan ini misalnya. Aku nggak bisa nih belajar, mendapatkan kenyamanan tempat tinggal. Yang kita terima dari kita lahir sampai detik ini itu adalah kebaikan Tuhan. Lalu apakah ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan? Nah, jadi kita harus sadar gitu ya. Aku ini harus mengasihi Tuhan. Itulah yang menjadi cara pertama. Karena setelah kita mengasihi Tuhan, tentunya kita apa? Kita akan dengan tulus hati, kita akan dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang difirmankan dalam Alkitab, apa yang kita dengarkan melalui firman Tuhan di sekolah minggu atau di renungan-renungan. Lalu yang kedua, bagaimana? Kita harus memiliki sikap yang setia, sikap yang tekun. Tadi di sini karena baca ya ada dan ia bertekun di dalamnya. Kita harus mau memiliki sikap hati yang setia, sikap hati yang mau dibentuk tentunya oleh firman Tuhan. Kalau kita langsung membuat prinsip, oh aku bisa kok ujian, nanti gampang lah tinggal nanya ke orang. Kita itu keras hati gitu ya. Itu suatu dasar yang salah ya. Karena kita mengandalkan diri sendiri. Sedangkan kita ini hidup atas karena kuasa Tuhan. Jadi kita harus mau memiliki hati yang mau dibentuk. Ini Tuhan, ini aku, ini hidupku.
pakailah aku. Kalau firman Tuhan bilang aku harus menghormati orang tua, ya Tuhan aku akan melakukannya. Jadi serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Serahkan hati kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Supaya kita ini bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Supaya melalui perbuatan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah, jadi sudah pada mengerti sampai bagian ini bahwa kita ini adalah murid Tuhan, murid Kristus. Kita ini adalah anaknya yang dikasihinya. Maka kita mau mengasihi Tuhan. Setelah kita mengasihi Tuhan, tentunya kita mau nih dengan tulus hati melakukan perintahnya dalam firman Tuhan. Banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan perintah-perintah Tuhan. Ada di hukum Taurat, kemudian juga ada di ungkapan-ungkapan bahagia gitu kan. Kemudian yang sering kita dengarkan adalah kasihilah musuhmu gitu kan. Nah, memang sulit gitu ya untuk menjadi pelaku firman. Lalu bagaimana solusinya? Tadi serahkanlah diri kita. Ini Tuhan, aku mau dibentuk. Ini hatiku, ini tubuhku, ini kehidupanku gitu ya. Pakailah aku. Seperti itu. Saat ini kita juga sedang membangun rumah rohani loh. Kalau tadi yang di ayat 46 sampai 49 diilustrasikan mengenai tukang bangunan atau orang yang membangun rumah, kita juga sedang membangun rumah rohani di dalam kehidupan kita. Membangunnya menggunakan apa? Menggunakan firman Tuhan, menggunakan iman yang tertuju kepada Tuhan, ketekunan, memuliakan Tuhan. Kita membangun rumah rohani itu mungkin memang ketika kita masih muda seperti kalian ya, pelan-pelan begitu ya. Kadang-kadang berhasil mengikuti perintah Tuhan sehingga bangunannya bagus, kadang-kadang gagal, jadi berantakan lagi. Nah, tapi itu semua pasti akan dijalani dan juga harus dilalui ya. Jangan ketika kita sudah mulai membangun, aku semangat nih, aku menjadi pelaku firman, tapi ketika kita menghadapi cobaan, kita kalah, lalu kita malah menyalahkan Tuhan, lalu bahkan kita menjauh dari Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus setia menjadi pelaku firman. Makanya Kano udah sering sampaikan, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat-sangat erat dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, setia berdoa, dan tetap mengandalkan Tuhan. Kesimpulan yang akan Kano sampaikan adalah sebagai murid Kristus sangat perlu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan sehari-hari. Murid Kristus memuliakan Allah itu tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah ya firman Tuhan. Karena akan sampaikan ayat hafalannya dari Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa Hana sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa koreksi ya, tanyakan kepada Kak Ana atau kepada guru-guru yang lain. Nah, semoga firman Tuhan ini bisa menyadarkan kita bahwa kita ini tidak hanya mendengar firman Tuhan selesai, tapi kita juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah firman Tuhan ya. Mari kita tutup melalui doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sebagian dari firman-Mu yang bisa kami pelajari.
sungguh singkat ya Tuhan, tapi sangat bermakna bahwa kami adalah murid-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman. Inilah hidup kami, inilah hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa tetap setia. Bila ada godaan-godaan yang mau menjauhkan kami daripada-Mu, Engkau yang teguhkanlah. Dan ajar kami untuk tetap setia menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan kembali kehidupan kami atau aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.